Rina, Waalaikumsalam, eh, Pak Dia. kok kamu melamun saja ya? Kayaknya ada sesuatu deh. Eh, Iya, jadi saya tuh pengen ikut lomba pidato, Pak, tapi saya ragu. Kamu punya waktu, gimana kalau kita ngobrol dulu tentang hal ini? Apakah kamu bersedia? Boleh, Pak? Apa yang bisa Pak Guru bantu untuk kamu? Gimana caranya biar bisa saya ikut pidato itu, Pak? Oh, begitu ya. Apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita ini? Ya itu tadi, saya menjadi tidak ragu lagi dan saya bisa ikut lomba pidato, Pak. Tidak ragunya kenapa, Rin? Apa ada sesuatu? Iya, Pak, saya ragu itu karena tidak percaya diri, makanya saya ragu. Oh, kamu kurang percaya diri ya? Betul, Pak. Iya. Maksud kamu tidak percaya diri, bisa kamu ceritakan? Iya, Pak Dia, soalnya kan saya itu kayaknya kurang menguasai materinya deh. Oh, karena kamu kurang menguasai materi, jadi kamu Mhm. tidak percaya atau kurang anu ya, kurang performan untuk ikut lomba ya. Betul Oke. tuh, Pak. Eh, Pak Guru mau tanya, apa yang sudah kamu lakukan agar eh, kamu bisa meningkatkan rasa percaya dirimu? Kalau untuk meningkatkan rasa percaya diri, ya itu tadi, saya ngobrol sama teman-teman, saya minta pendapat dari teman-teman, kemudian saya juga, apa, mencoba di depan teman-teman, tapi teman-teman deket aja, Pak. Ada yang bisa kamu anu lagi lakukan lagi selain dengan teman-teman barangkali? Kalau untuk meningkatkan percaya diri, oh saya datangin guru BK saya, Pak. Soalnya di sana saya minta gimana sih biar saya ini bisa percaya diri. Mendatangi guru BK berarti sudah luar biasa ya, perjuangan kamu bisa mendatangi guru BK, nanya teman. Selain itu apa lagi yang bisa yang sudah kamu lakukan agar ini lebih performanmu lebih meningkat lagi? Saya sudah mulai ini sih, Pak, sudah mulai membuka-buka modul-modul bahasa Inggris, untuk persiapan pidato, kemudian saya sudah mencoba latihan speaking sendiri dengan pakai itu nah, Pak, yang ada aplikasi di HP itu nah. Eee, Hmm, iya ya iya. kan di HP itu banyak tuh kan aplikasi bahasa Inggris, nah itu sudah saya coba sudah, Pak, untuk berlatih speaking saya di sana. Oke, berarti kalau begitu kamu sudah baguslah ya melakukan yang sudah kamu lakukan itu sudah menunjukkan kalau kamu itu sudah serius untuk ikut lomba. Nah, sekarang kira-kira beberapa hari yang akan datang, apa yang ingin kamu lakukan selain yang sudah dilakukan itu? Mungkin itu tadi, saya mencoba menampilkan bahasa Inggris saya di depan teman-teman. Ngomong sama teman-teman pakai bahasa Inggris, Pak. Biar nanti saya Mantap, terbiasa ketika pidato, sudah biasa ngomong bahasa Inggris. mantap luar biasa ya. Dari situ opsi yang paling memungkinkan saat ini kamu lakukan kira-kira apa ya? Yang Dari paling mungkin beberapa. saya lakukan, Ah, ya itu tadi, saya tetap belajar pakai aplikasi yang ada di HP itu, terus mm, saya ajak teman saya, teman dekat saya, 2-3 orang teman saya untuk melihat, bagaimana kemampuan saya berbahasa Inggris. oke, itu baik sekali langkah-langkah yang akan kamu lakukan ya. Kira-kira ada hal lain nggak yang ingin kamu lakukan? Mungkin ini kali Pak, setelah saya mencoba atau latihan sama teman-teman, saya akan menghubungi atau mendatangi guru bahasa Inggris saya untuk menilai bagaimana performa saya. Oke, Pak Guru tertarik kalau kamu ingin mendatangi guru 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 privat ya, tentunya ya. Guru Ah, bahasa Inggris Pak, di sekolah kan ada guru bahasa Inggris. Jadi saya kan tadinya kan sudah latihan sama teman-teman. Jadi saya pengen tahu bagaimana pendapat guru bahasa Inggris saya dengan bahasa Inggris saya ini. oke, mantap ya. Apakah Rina bisa menceritakan kembali
apa yang akan Rina lakukan? Di hari-hari berikutnya mungkin itu tadi Pak, yang pertama yang saya lakukan, saya akan terus belajar memperpanjang waktu, belajar melalui HP itu tadi aplikasi. Kemudian setelah itu saya menghubungi teman-teman untuk mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari. Kemudian setelah saya mencoba dengan teman-teman, saya menghubungi untuk meminta pendapat ke guru bahasa Inggris saya. Bagus sekali ya. Pak Guru sangat suka dengan rencana-rencana atau hasil diskusi kita pada hari ini. Lalu tindakan nyata atau tindakan konkretnya yang akan kami jalankan, rencana yang akan kamu jalankan itu siapa yang akan membantu kamu kiranya? Yang akan membantu saya ya itu tadi, pertama teman-teman, kedua guru bahasa Inggris. Itu sih Pak yang akan membantu saya. Iya, bagus sekali ya. Hal ini ide yang baik, barangkali itu bisa mencerahkan daripada ketidakpercaya dirimu, ya. Pak Guru ingin juga melihat performamu setelah kamu melakukan serangkaian kegiatan yang sudah kamu rencanakan. Apakah Rina bersedia menemui atau Pak Guru menemui Rina untuk melihat hasil performan yang sudah Rina lakukan di yang akan datang ya? Oke, baik Pak. Jadi nanti kalau saya sudah menemui guru bahasa Inggris saya, sudah dinilai dengan guru bahasa Inggris saya akan menemui Bapak, saya akan menunjukkan bagaimana hasil dari proses pembelajaran saya. Oke, Rin, semoga kamu bisa lebih percaya diri dan Pak Guru doakan semoga kamu sukses dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Terima kasih ya, Terima Rina. kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Kamu kok sudah datang pagi-pagi ini? Kamu mau nemuin Pak Guru atau Pak Kepala Sekolah, nak? Saya pengen nemui Pak Dia. Mohon maaf, apakah Bapak ada waktu, Pak? Oh, tentu Pak Guru pasti ada waktu untuk kamu, kan? Kira-kira apa yang ingin kamu bicarakan sama Pak Guru, nak? Begini Pak, selama ini saya merasa tidak nyaman dengan guru matematika karena nilai saya tidak terlalu baik dan Pak Guru matematika tidak bersikap adil kepada saya dan beberapa teman saya. Oke, dari obrolan kita ini apa yang nak kamu inginkan? Ya, tahu apa yang nak kamu capai dalam diskusi ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari Bapak, bagaimana cara saya mengatasi ketidaknyamanan saya dengan Bapak Guru Matematika, Pak. Oke, selain itu ada yang lain yang perlu kamu bicarakan sama Pak Guru? Saya pikir itu saja, Pak. Baik, tadi kamu merasa tidak nyaman dengan Pak Guru. Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Karena selama ini nilai yang saya peroleh berbeda Pak dengan nilai teman saya, padahal jawaban kami sama. Selain itu, Bapak Guru sering menyindirkan kami karena kami tidak ikut les privat bersama Pak Guru. Oke, Pak Guru sering menyindir dan tidak adil kepada muridnya. Sekiranya Pak Guru boleh tahu bagaimana cara atau bagaimana ungkapan Pak Guru menyindir anak-anak yang tidak ikut les? Biasanya Pak Guru bilang kerjakan soalnya yang benar ya. Seperti contohnya Pak Guru menyebutkan beberapa siswa yang mengikuti les. Oh begitu. Berarti ada anggapan dari Pak Guru bahwa kamu tidak benar, begitu kan? Iya Pak, karena nilai kami lebih rendah dibanding murid yang ikut les.
Pak Guru tertarik kepada cara penilaian Pak Guru. Apakah Nakam pernah diceritakan oleh Pak Guru bagaimana dia menilai per individu anak? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah ya. Atau pernahkah atau ada yang Pak Guru berikan semacam panduan untuk menilai anak-anak yang diperlihatkan kepada anak? Tidak ada, Pak. Seberapa yakin Nakam melihat Pak Guru itu tidak adil? Sejauh mana itu? Atau sejauh mana Nakam mengetahui bahwa guru itu tidak adil? Ya karena nilai kami berbeda, Pak, dengan nilai yang ikut les. Sudah yakin, sudah pasti bahwa jawabannya dengan teman yang ikut les itu sama ya, sama persis ya. Jawabannya sama, Pak, tapi caranya tidak sama seperti cara Pak Guru. Oh, caranya yang tidak sama. Oke, kalau cara yang tidak sama dengan Pak Guru, tapi hasil akhirnya tentu berbeda ya. Hasil akhirnya sama, Pak. Hanya langkah-langkah kami yang tidak sama. Begitu, langkah-langkahnya saja ya. Berarti Pak Guru menggunakan langkah A, kamu menggunakan langkah B. Ya, mungkin kata Pak Guru langkah kami kurang lengkap kali, Pak. Oh, begitu. Berarti kan sudah mengetahui kurang lengkap. Kurang lengkapnya di mana kira-kira? Ada yang poin penilaiannya yang terpotong atau gimana atau langsung dapat Ya, hasil begitu kira-kira? ya itulah, Pak, nanti yang akan kami coba tanyakan ke Pak Guru. Bahwa saat ini Nakam melihat ada kecemburuan di antara murid yang ikut dengan yang tidak ikut les begitu ya? Iya, Pak. Terus langkah apa yang bisa Nakam perbaiki untuk memperbaiki hal ini? Saya akan menanyakan kepada Pak Guru, Pak, bagaimana supaya nilai kami tidak terlalu rendah, dan juga saya akan menyampaikan kepada Pak Guru bahwa saya tidak bisa ikut les karena saya harus membantu orang tua. Betul, kamu tidak bisa ikut les karena membantu orang tua ya. Itu menanyakan langsung dengan Pak Guru atau menanyakan melalui apa itu, Nak? Saya akan berusaha mencoba menemui Pak Guru. Selain untuk menemui dengan Pak Guru, ada lagi nggak langkah-langkah yang perlu kami tempuh? Supaya nilai saya tinggi, saya akan berusaha belajar, Pak, mengulang pelajaran di rumah. Kalau ada yang tidak jelas, saya akan bertanya kepada kakak saya. Nakam yakin langkah-langkah Nakam tempuh itu sudah sama dengan langkah-langkah Pak Guru yang privat itu? Ada yang tidak sama, Pak. Saya akan mencoba saja, Pak. Semoga Pak Guru bisa memberi penjelasan. Oke, kamu sudah akan melakukan langkah-langkah itu ya. Selain langkah ini ada lagi nggak? Itu saja, Pak. Hanya itu saja. Itu sudah bagus sekali langkah-langkah yang akan kamu tempuh ya. Kemudian kira-kira kamu akan melakukannya kapan? Yang pertama, saya akan menemui Pak Guru, meminta penjelasan. Terus supaya nilai saya baik, saya akan rajin belajar, Pak, di rumah dan mengulang pelajaran yang diberikan Pak Guru. Oke, jadi kamu akan melakukannya setiap hari ya? Belajar, saya akan mengulang pelajaran setiap hari, Pak. Bagus, itu Pak Guru suka sekali dengan capaian diskusi Nakam hari ini ya. Nah, kiranya siapa yang bisa membantu Nakam untuk memperbaiki hal ini? Mungkin saya akan
menyampaikan kepada wali kelas saya, Pak. Semoga guru kelas saya bisa membantu. Nakam dengan wali kelas. Selain itu, kira-kira yang memungkinkan? Kayaknya itu dulu, Pak. Itu langkah yang sangat bagus dan semoga langkah Nakam ini bisa tercapai. Dari sini Pak Guru mau melihat juga nanti Nakam hasil langkah-langkah yang Nakam lakukan ini apakah membuahkan hasil atau tidak. Apakah Nakam bersedia nanti bercerita lagi kepada Pak Guru? Baik, Pak, nanti saya akan menemui Bapak lagi setelah saya melakukan rencana-rencana saya. Kiranya Nakam punya waktu barangkali pekan depan atau kapan Nakam mau nemuin Pak Guru? Insya Allah minggu depan, Pak, saya akan menemui Bapak. Semoga Bapak ada waktu. Insya Allah, kalau Pak Guru selalu welcome terhadap Nakam dan pada siapapun untuk membantu ya. Pak Terima Guru kasih, mendoakan Pak. semoga Nakam. Terima kasih Nakam. Sama-sama, Pak. Bu Yan, kemarin saya lihat Bu Yan dipanggil Pak Kepala Sekolah ke ruangannya Kepala Sekolah dengan tergesa-gesa. Emangnya ada apa sih Bu Yan? Ya, itulah Pak dia. Kemarin tuh memang saya dipanggil oleh kepala sekolah. Emangnya ada kenaikan gaji berkala atau apa sih Bu Yan? Kalau kenaikan gaji berkala ya enak aja sih Pak. Tapi kemarin itu saya ditegur Pak. Ditegur ya. Oh. Wah, kayaknya seru banget nih kalau kita ngobrolin hal ini. Gimana kalau kita ngobrol di ruang sana? Iya, betul Pak dia. Kebetulan ini saya lagi memang mencari teman ngobrol nih Pak dengan masalah saya ini sampai saya ditegur oleh kepala sekolah. Dari pertemuan ini, apa yang bisa saya bantu untuk Yan? Tujuan saya itu supaya beban saya itu sedikit lebih ringan Pak. Soalnya terus terang saya terbebani dengan ditegurnya kemarin oleh kepala sekolah Pak. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini saya bisa mendapatkan solusi juga sih Pak. Jadi mendapatkan solusi ya. Emangnya bebannya seberat apa Bu Yan, bisa ceritakan ke saya? Nah itu dia Pak, dia masalahnya. Kan kemarin ini kan beberapa hari ini kita ada supervisi Pak dari pengawas. Nah jadi giliran saya itu yang kemarin. Nah saat saya disupervisi itu oleh pengawasnya itu sebenarnya atau bagaimana ya Pak dia ya, mungkin dia salah paham juga sih Pak sampai saya dilaporkannya ke kepala sekolah. Nah setelah itu kepala sekolah memanggil saya dan saya ditegurnya tuh Pak. Oh begitu, iya. Memangnya kesalahan Bu Yan apa waktu di supervisi kemarin? Nah jadi pengawas itu Pak, kan saya mengajar nih, terus saya kan tidak memegang buku secara fisik nih Pak, tetapi kan saya menggunakan media lain. Tetapi pengawas itu menganggap kalau cara mengajar saya itu tidak baik karena saya tidak memegang buku itu, buku paket anak-anak itu nah Pak. Oh iya saya paham. Jadi masalahnya Bu Yan itu tidak membawa buku sehingga Bu Yan itu dianggap salah mengajar caranya, begitu kan? Iya betul Pak, seperti itu. Padahal kan walaupun saya tidak memegang buku itu kan sebenarnya kan saya sudah merangkum Pak itu materi, kemudian saya masukkan di dalam bentuk PPT. Iya, betul. Sebenarnya seberapa penting Bu Yan membawa buku teks ke kelas itu? Nah itu dia Pak masalahnya itu, karena saya kan mengambil materi itu dari buku paket itu, kemudian saya rangkum tuh, kemudian saya masukkan dalam bentuk PowerPoint. Karena murid-murid saya itu lebih tertarik kalau saya mengajar tuh Pak menggunakan media seperti itu. Ya saya slide-kan lah Pak seperti itu kan anak-anak gembira gitu, Pak senang lah mengikuti pembelajaran daripada melihat buku itu dibaca kan biasanya anak-anak bosan gitu Pak.
Iya, betul betul. Berarti menurut Bu kan tidak seberapa penting ya membawa buku di kelas itu, karena kan intisarinya sudah Bu Kam serap, Bu Yan serap ya di, Iya, iya 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 iya, betul betul. Kalau begitu iya Pak. adakah Bu Yan tahu atau bagaimana ya, Bu Yan bisa memastikan bahwa di dalam supervisi itu kalau tidak membawa perangkat khususnya buku teks itu salah. Apakah ada peraturan seperti itu atau bagaimana Bu Yan? Kalau setahu saya itu Pak, nggak ada sih Pak aturan secara tertulis. Mhm. Cuma mungkin, anggapan pengawas itu ya mungkin harus ada pegangan lah seperti itu Pak ya, seperti, ya dalam bentuk fisik itulah Pak. Karena, Heeh, rangkuman-rangkuman materi itu kan Pak saya simpan saja di laptop saya. betul. Jadi tidak ada secara fisik, tidak ada buku itu terletak di meja saya. Iya iya Nah, iya jadi iya itu iya. yang dianggap salah oleh pengawas. Heeh, berarti Bu Yan tuh ngajarnya pindah pindah kelas sehingga itu ya berat kali membawa buku atau bagaimana ya sehingga bukunya tuh terlempar-lempar di sana sini gitu ya. Bukan, Mhm. Pak, bukan, Pak. Jadi sebenarnya buku itu kan memang ada, Pak, tapi saya Mhm. tidak keluarkan dari lemari. Karena pikiran saya kan buku itu kan sudah saya rangkum, kemudian saya Iya. masukkan di dalam laptop. Heeh. Nah, jadi itulah yang saya pakai, Pak, mengajar. Jadi saya tidak Oh, menggunakan buku paket lagi. Kan betul. saya lebih enak menggunakan buku yang elektronik itu daripada Mhm. menggunakan buku paket yang fisik itu. Kemudian Ibu kan sebelum disupervisi kan ada itu sosialisasi atau pemberitahuan apa-apa yang perlu disiapkan. Pernah nggak Ibu diberikan sosialisasi tersebut, Bu? Iya, pernah, Pak. Nah, itu dia, Pak, masalahnya. Dan mungkin disitulah kesalahan saya, Pak, karena saya tidak Mhm. membaca sedetail itu pikiran saya itu, Pak. Yang penting saya mengajar sesuai Iya, dengan kurikulum heeh, tanpa menggunakan buku secara fisik, cukup saya menggunakan media. heeh. Nah, jadi saya tidak menyiapkan, saya tidak mengantisipasi yang seperti itu, Pak. Oke, sekarang Ibu sudah bisa merujuk ya. Jadi di supervisi itu memang ada selebaran untuk menyiapkan semua perangkat pada saat pemeriksaan atau saat disupervisi ya. Iya, Hmm. Pak. Betul, Pak. Sekarang apa kira-kira yang bisa, yang akan Ibu lakukan untuk ibaratnya untuk memperbaiki keadaan? Mungkin gini kali Pak ya, karena Mhm. pengawas itu kan maunya Iya, saya memegang buku secara fisik. betul. Nah, karena kan saya punya itu kan ada rangkuman-rangkuman materi di laptop, Mhm. mungkin Iya, rangkuman-rangkuman itu mungkin saya bisa satukan, kemudian saya print, heeh, kemudian saya jadikan bahan ajar mungkin berupa modul gitu ya Pak ya? betul. Bagus Itu kali Pak bisa. ya seperti itu ya? Itu sangat bagus itu, sangat bagus. Artinya intisari dari beberapa buku sudah Ibu masukkan menjadi buku panduan untuk anak belajar. Mhm. Dan selain itu ada lagi nggak langkah yang paling jitu untuk mengatasi hal ini? Saya kira langkah yang paling bagus ya seperti itu sih, Pak. Mungkin Mhm, yang pertama juga, saya tetap, eee, menggunakan buku paket itu, mhm, yang saya selalu simpan di lemari itu tanpa menggunakan buku fisiknya, mungkin saya bisa sekali-sekali menggunakannya. Kemudian, rangkuman-rangkuman yang saya sudah tuliskan itu juga saya bisa print, kemudian saya jadikan sebuah modul. Jadi, sebagai pegangan lah seperti itu, Pak. oke. Kira-kira Untuk itu bagus enggak, Pak? oh tentu bagus Bu, saya sangat mendukung itu ide Ibu yang sudah ya boleh dikatakan itu melampaui batas dari guru-guru yang lain lah ya. Kira-kiranya kalau ada kejadian yang sama dan Ibu diberikan sosialisasi terlebih dahulu, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu siapkan seandainya ada lagi gitu loh. Saya akan menyiapkan rangkuman-rangkuman saya itu saya print kembali menjadi Mhm. pegangan, kemudian, saya juga tetap menggunakan, buku pegangan guru itu, Pak.
langkah-langkah apa yang pertama yang Ibu bisa tadi kan untuk Ya, mengantisipasi ini tadi? oh iya Pak, Mhm. saya akan baca sedetail mungkin apa yang diinformasikan melalui sebelum saya disupervisi itu yang biasanya sih Pak diberikan secara lembaran itu. Nah, Betul, jadi betul. kekurangan saya ya itu memang Pak, kadang kalau ada informasi-informasi seperti itu saya malas baca Pak, apalagi kalau panjang-panjang. Misalkan ada teman-teman Ibu tuh yang belum disupervisi, dari pengalaman Ibu ini bagaimana? Apa yang Ibu lakukan? Ya, iya, dari pengalaman ini saya akan menyampaikan Pak ke teman-teman saya itu supaya Mhm. apa lembaran yang sudah diedarkan itu supaya dibaca dengan baik dulu apa-apa yang akan dilengkapi supaya Heeh. nanti saat disupervisi itu tidak ada kejadian seperti ini lagi Pak. Cukuplah Pak saya ditegur, malu Pak. Iya betul Bu. Oh, berarti sudah punya niatan untuk apa? Mensosialisasikan atau mengimbaskan pengalaman Ibu ya kepada teman-teman yang lain itu sangat luar biasa. Iya, betul Pak. Itu jarang sekali tuh teman-teman kita mau memberikan pengalaman-pengalamannya. Terus ada lagi nggak yang Ibu kira-kira apa ya yang akan dilakukan baik kepada kepala sekolah, kepada komite dan lain sebagainya? Mungkin saya akan meluruskan Pak ke Pak pengawas. Mungkin Nah, tapi langkah awal mungkin dulu saya lakukan tuh ke kepala sekolah dulu sih Pak. Bantuan ke kepala sekolah untuk meluruskan ke pengawas seperti itu Pak. Ibu Iya. akan menemui kepala sekolah, menemui apa tadi supervisi dan mengimbaskan kepada teman-teman pengalaman Ibu kira-kira kapan itu yang Ibu lakukan? Ya, ini kan masih berlangsung Pak, ini supervisi. Jadi Ah, kalau ke teman-teman itu ya sesegera mungkin sebentar nih Pak setelah pembelajaran selesai, karena ini kan istirahat. Jadi setelah ya, pembelajaran selesai nanti saya akan mengobrol sama teman-teman yang belum disupervisi supaya hmm, melihat lembaran yang sudah diedarkan tadi itu Pak. betul. Supaya semakin cepat, semakin bagus ya Bu ya. Kemudian dengan kepala sekolah kapan sekiranya Ibu mau menemui? Kalau dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah ini sibuk Pak, ini 2 hari ke Ya, depan ini masih sibuk. Jadi mungkin ya setelah itu kalau hari Sabtu nanti ini saya lihat kepala sekolah ada waktu luang, saya akan coba berbicara sama kepala sekolah Pak. Insya Allah. mm, insya Allah Bu ya. Ya sejauh ini sudah ada gambaran-gambaran pencerahan. Sekiranya tuh siapa yang bisa menemani untuk menyampaikan hal ini? Untuk ke kepala sekolah mungkin saya bisa sendiri saja Pak. Mm-mm. Tetapi kalau untuk ke pengawas mungkin alangkah baiknya saya minta bantuan juga ditemani oleh kepala sekolah kali Pak ya? Oke, langkah-langkah Ibu sudah sangat bagus menjalankan rencana-rencana Ibu. Sebenarnya saya sih mau juga dengar apa hasilnya nanti yang Ibu lakukan itu. Apakah Ibu bersedia? Iya Pak. Nanti insya Allah Pak ya kalau sudah clear semuanya, kita akan berbicara lagi Pak masalah ini ya. Oke Bu, Mudah-mudahan nanti setelah kita ketemu yang berikutnya nanti ini bisa lebih baik lagi lah Pak seperti itu. sudah menjadi solusi bagi Ibu ya. Saya Iya mengucapkan Pak. terima kasih atas pengalaman dan curhatan Ibu. Saya Oke juga Bu, berterima kasih Pak atas waktunya ini Pak. iya Bu, Sudah membantu saya juga menemukan solusi ini Pak. iya Bu. Terima Baik Bu. kasih ya Pak Dia. Sama-sama Bu Yan.